Win, Lengger itu kan tidak hanya menari ya biasa, setahu saya, kemudian nyinden juga. Iya. Ini semuanya diwajibkan bisa atau hanya orang-orang tertentu yang sambil ngelengger sambil nyinden? Kalau Mbak pengalaman saya Mas, gimana nih? Kan kebetulan saya juga ngeledek juga, misal kayak tayub itulah istilahnya tayub. Kalau tayub kan itu biasanya yang dicari kan yang bisa nyinden gitu lah. Dulu saya juga belajar ya, saya itu beliau mintanya itu punjen, tapi beliau itu nyemplung kali gitu Mas. Oh gitu. Tok itu sumber mata air, dia nyemplung segini. Padahal orangnya kayak Mas Ragil itu tinggi lagi. Saya tetap masih berdiri. Dia dalam kondisi yang mendem itu. Saya latihan gini, suruh ngerayong aja sama Mbak Di, harus gini, gini gitu kan. Misalnya gini ngerayong bener kan bagus. Misalnya ngampleh gini asal kan gini, ya. Misalnya contoh gerak ini lampas sekar. Kudu gini ukel. Tung tung tak tung tung tak belang tung tak tung tak belang. Terus disambung yang namanya mincek-mincek tak. Mincek-mincek. Tung ini mincek. tak endang tak det tak endang tak det gini kayak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Om Agil Channel? Ketemu lagi nih bersama saya Agil Saputra di Om Agil Channel. Dan kali ini kita akan ngobrol santai ataupun ngobrol seputar profesi. Nah, di samping kanan saya sudah ada Mbak Sri Winarti, betul ya? Ya. Ini seorang penari Lengger Wonosobo. Juga beliau ini adalah ketua Pager Tawon, gitu ya. Paguyuban Lengger Tayub Wonosobo. Nah, ini tentunya menarik sekali. Kalau biasanya kita mengundang narasumber berbagai profesi yang lain, kali ini menyentuh ke seni dan budaya. Nah, untuk sahabat Om Agil Channel, jangan lupa like, comment, subscribe, and share tentunya. Dan kita akan segera memulai ngobrol bareng Mbak Win ya, panggilannya ya. Ya. Mbak Win, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Muda terus ya. Awet muda, awet cantik. Amin. Ya Mbak Win, kan ini dipoles ya. Kalau aslinya tetap cantik ya. Tua ya. Ini ngomongin tentang profesi sebagai penari Lengger. Mungkin Mbak Win, sebagian orang Wonosobo barangkali sudah kenal siapa Mbak Win ataupun dengan backgroundnya. Tapi tidak untuk sahabat Om Agil Channel, barangkali penasaran karena nanti di-share kemana-mana. Mbak Win boleh cerita, mulai kapan sebetulnya Mbak Win menjadi penari Lengger ini? Ya, baik Mas Ragil, terima kasih atas waktunya dan kesempatan. Saya disuruh ke sini. Ya berbagi cerita. Berbagi cerita. Pahit getir, pahit legi. Tentang profesi seorang Lengger ya. Kebetulan saya sendiri diberi nama Sri Winarti oleh bapak saya. Saya lahir itu 10-10 tahun 79. 10-10-79. Ya, udah alhamdulillah cantik ya. Kepala 4 lebih 6. Alhamdulillah. Baru 4 lebih 6. Alhamdulillah. Terus saya itu dari kecil latihannya itu dari kelas 2 SD. Kebetulan dulu bapaknya kan juga Lengger lanang ya. Nah, ini menarik sahabat Om Agil Channel. Pas kecil itu sudah suka joget, terus sama bapak diajari, dan dulu bahkan malah belum latihan Lengger dulu. Soalnya saya sering ikut bapak itu dulu bapak kan sering ikut wayangan gitu. Bapak juga ini nyuruh saya gambyong gitu, suruh ngisi dulu sebelum wayang mulai. Terus habis itu saya latihan sama almarhum Mbah Hadi Suwarno. Latihannya itu dulu jogetnya Sontoloyo, malah narinya itu nari cowok. Oh gitu, awal-awal ya. Terus habis itu dia seneng joget, nggih Mbah. Nah wis latihan baik ya. Nggih Mbah. Ya itu alhamdulillah sama si Mbah diajari Lengger dan nari topeng itu. Kebetulan beliau juga yang mendirikan Lengger Pemarakasa Lengger yang ini di Wonosobo, ya. Dari nama Sri Winarti berarti aslinya Mbak Win?
Sriwinarti asli, terus Iya. nama pasaran itu Wiwin. Mbak Wiwin ya. Iya. Tapi kan tetap diambilkan dari Mbak Sriwinarti, Iya, jadi iya. Mbak Wiwin. Nah, ini mungkin kalau panggilannya Sri, si Sri gitu ya, mungkin nggak jadi lengger. ini terkenal sekali Ada Mbak Wiwin. iklannya, ya. Lenggernya sopo Mbak Wiwin, biasanya Ya, seperti itu ya. Tahun berapa ini Mbak? Kadang ya ada yang manggil you gitu, Yu. ada yang mak gitu ya. Yang penting kita Heeh. akrab. Nah, gitu. dari mulai bapaknya seorang lengger lanang waktu itu, pemrakarsa juga, keluarga besar dari Mbak Win ya. Ternyata Mbak Win istilahnya bisa mengadopsi seni lengger di Wonosobo. Ini tepatnya sejak tahun berapa nih Mbak Win, masih ingat nggak? Mulai pentas-pentas gitu. Mulai pentas-pentas itu kan kelas, kalau latihan itu dari kelas 2 SD saya udah latihan. Terus kelas, kalau nggak saya salah, kelas 4 atau kelas 5 itu udah pentas ke Taman Mini sebagai duta dari Kabupaten Wonosobo ya. Itu masih kecil, masih SD. Yuk. Pertama pentas itu saya diundang di Mangunan. Kebetulan yang pentas itu anak-anak SD merayakan apa ini namanya Agustusan gitulah. Cara desanya itu Agustusan. Terus wong pentasnya cah cilik-cilik yuk lenggere minta yang cil gitu. Oh iya iya. Itu waktu itu bintang tamu ya ceritanya. Karena bukan warga Mangunan ya. Bintang tamu di apa, terus diundang ke sana, dan waktu itu bayarannya itu dikasih sangu masih 12.500. 12.500 ya. Ingat ya. Tahun berapa ini? Tahun berapa ya, kelas 5 itu Mas. Baru nggak kelas 5, kelas 6 lah pokoknya. Tahunnya kayak lupa. Udah lama banget ya. Udah lama. Nah, ini pengalaman dari Mbak Win sendiri, 12.500 awal jobnya ya, honor awal jobnya. Kan pentasnya dari habis upacara itu Agustus terus sampai jam 3-an itulah. Ya sebenarnya sih sebentar, tapi kalau diteruskan sekarang kan udah berapa? Iya, betul sekali ya. Mbak Win, ngomongin tentang menjadi penari lengger, ini kan dari Mbak Win sendiri mulai dari keluarganya memang suka. Ada yang semacam panggilan jiwa Mbak Win sendiri, kemudian didorong keluarga, atau sebelumnya memang disuruh-suruh dulu dari keluarga nih, orang tua atau bapak? Ya enggak sih, kayaknya dari dulu enggak pernah di bapak nyuruh dek ngedeng bae, dek lengger gitu, enggak. Gitu. Cuman ketika saya terus latihan lengger itu, jadi ada yang ngundang gitu kan, ternyata mendapatkan penghasilan gitu. Selain sekedar hobi, ternyata bisa mendapatkan penghasilan, bisa membantu orang tua gitu. Mantap sekali. Nah, ini seru sekali obrolan kita, tidak seperti podcast sebelumnya dari Om Agil Channel mendatangkan istilahnya profesi yang lain, tapi sekarang ke seni budaya yang lekat sekali dengan Wonosobo ya. Kalau lengger, Mbak, ini lengger Wonosobo memang basicnya ada di Janti ya. Bisa diceritakan sekelumit sejarah tentang lengger di Wonosobo ini? Kebetulan kan dulu lengger kan lanang, bapak saya juga kebetulan dulu lengger. Terus adanya lengger perempuan pertama ya memang Mbah Hadi yang ini yang bikin pertama. Lengger perempuan itu kan Mak Sukarsih Ngelo, pertama lengger yang cewek gitu. Terus kalau saya udah generasi yang keberapa ya, kalau nggak salah dulu itu ya habis Mak Sukarsih ada Janti, di Giyanti itu ada Mbak Narsih, Mbak Sulasih, Mbak Nisih, itu lengger yang dulu setelah Mak Sukarsih. Terus ke sini ada Mbak Niken, Mbak Surat yang udah generasi ketiga kayaknya. Kalau nggak salah saya generasi yang keempat kayaknya. Wah, ini sudah generasi keempat ya. Ini lengger. Tentunya tidak semua orang meskipun pingin mungkin jadi penari lengger, tapi tidak semua orang bisa gitu ya. Menurut Mbak Win, untuk menjadi seorang penari lengger, apa sih yang harus dimiliki seorang mungkin cewek-cewek sekarang? Pertama apa gitu? Kalau menurut saya nomor satu mesti suka dulu ya? Hobi, dan tidak ada paksaan gitu, berarti kayak gitu Mas. Terus terang kan memang saya ya nggak ada paksaan dari dulu, memang udah istilahnya udah menjiwai gitu lah, mungkin kayak gitu. Dan
maaf ya Mas, agak rada-rada. Iya, nggak apa-apa, karena banyak job kemarin sebelum puasa. Sebelum puasa alhamdulillah ada job, tapi udah kalah sama yang nom-nom. Tapi ya alhamdulillah masih Tetap ada ya, cetil-cetil gitu ya. Yang penting bersyukur aja. Terus kalau zaman dulu kan memang kalau mau jadi lengger itu sama Mbak Hati memang ada prosesi-prosesi tersendiri. Kayak ritual lah ya, bagaimana ada ritual gitu. Beda dengan sekarang. Iya. Tapi sekarang kan kebetulan setiap suro itu masih ada upacara wisuda lengger. Betul. Jadi kalau dulu memang ada istilahnya memang kayak puasa mute. Kalau setiap malam Jumat Kliwon itu harus mandi di Sungai Tempuan, gitu dulu ada. Terus ziarah kubur itu ada. Tapi kalau tujuannya sih memang mandi di Sungai Tempuan itu kan cara ini kan siram jamas gitu lah ya. Jamas, betul. Tujuannya kalau saya sendiri sih buat resik diri gitu lah Mas. Membersihkan diri ya. Membersihkan diri memang sebenarnya kalau yang tahu itu memang benar-benar ada rasanya gitu Mas. Yang pada akhirnya nanti ketika kita perform, tampil dan sebagainya, ruhnya sebagai lengger terpancar gitu ya Mbak. Nah ini sahabat Omagil Channel ada satu pemahaman tentang menjadi seorang penari lengger tidak asal-asalan ya. Meskipun sekarang banyak yang mulai berkecimpung, talent-talent muda, ini apresiasi juga, tapi dibanding dengan zaman dulu, zamannya Mbak Win atau generasi sebelumnya, memang ada prosesi-prosesi yang setelahnya harus dijalani gitu ya. Kebetulan dulu kan misal malam Jumat Kliwon itu setelah maghrib mandi di Sungai Tempuan, terus habis itu kan ada pentas rutinan setiap malam Jumat Kliwon itu pentas di Giyanti di depan rumahnya Mbah almarhum. Tapi dulu kan belum ada listrik juga, saya udah ini Mas. Sebelum listrik masuk desa ya. Pakai penerangan lampu petromak. Pakai petromak yang itu pompa. Unik ya. Oke, ini Mbak Min seru sekali, kita akan ngobrol ada 3 segmen. Ini baru segmen awal sudah hangat nih. Nanti kita akan tanya-tanya lagi. Tapi kita istirahat dulu ya, Mbak Win. Terima kasih. Dan kemana-mana, sahabat Omagil Channel, tetap stay tune di sini bersama Sarigil Saputra dan Sri Winarti. Oke sahabat Omagil Channel, kembali lagi bersama Sarigil Saputra, masih bersama Mbak Winarti ataupun Sri Winarti. Panggil saja Mbak Wiwin kalau di Yu Wiwin ya, kalau di pementasan ya. Ini Mbak Win, obrolan kita semakin seru. Tadi segmen awal sudah, segmen yang kedua kali ini saya pengen tanya terkait dengan Mbak Sri Winarti ini kan Ketua Pagertawon Paguyuban Lengger Tayu Wonosobo. Ini Pagertawon sendiri berdiri kapan? Terus ada berapa anggota nih sampai hari ini? Ya. Berdirinya itu tanggal 3 Oktober tahun 2014. Terus dari awalnya itu memang teman-teman kan kebetulan kalau dulu kan komunitasnya itu kan di pedesaan sendiri-sendiri yang punya rombongan gitu, tapi kesini kok ada komunitas ini yang apa namanya yang memadai. Terus Mbok, ayo kapan lengger-lengger Mbok, udah ngumpul yuk, ono kumpulan, ono kegiatan apa-apa gitu. Terus ketika kita ngumpul di rumah saya, terus itu nyari yuk apa sih, cari nama lah buat paguyuban gitu. Terus kita berkumpul, terus itu kebetulan dulu masih ada Desi Taci itu, Desi Tata ya. Masih ada Mbak Indri Giyanti, ada pokoknya masih yang dulu lah. Terus ketika kita udah ini baru saya laporkan ke Disparbud, kebetulan terus dibikinin surat pengesahan gitu. Terus alhamdulillah komunitas kami diakui oleh Disparbud gitu. Terus selain biasanya dulu kan misalnya kumpul apa ceritanya ada kumpul gitu lah, setiap bulan ayo kita kumpul gitu. Intinya pengen menjalin silaturahmi dan supaya guyub rukun gitu lah. Terus kami dulu belum ada pikiran untuk mau bikin rombongan terus pentas diundang kemana-mana Pagertawon gitu, belum ada. Soalnya memang kami berkumpul ya intinya memang buat itu aja, paguyuban ya. Terus
biar yang satu sama yang lain tidak ada percekcokan gitulah, kan biasa kalau di entertain kan. Kan apapun itu kan istilahnya kadang ada kompetitor yang kurang sehat gitu. Tujuannya memang kami demi kebaikan gitulah. Terus semakin kesini palah itu pertamanya kan memang iki pas nganu lah yo nggo rame-rame dhewek pentas wae gitu. Dingelo kebetulan pentas mandiri memang pager tawon itu. Memang pager tawon pentas mandiri lah. Setelah itu malah ada yang anu nanggap. Oh lah, ini kan berarti artinya sebagai media promo juga ya. Cuman terus apa habis itu pertama yang undang itu kan Pak Lurah Wonosari. Kebetulan beliau habis itu mungkin apa syukuran gitu. Terus habis terpilih. Habis terpilih udah itu dulu anggotanya itu ada 50-an. 50-an ya. Sekarang selain di Pager Tawon saya kan juga mengrekrut yang ada sinden, lengger. Oh, itu masuk ya? Yang apa teledek gitu. Saya masukkan ke grup besar yang namanya FK Lengger gitu. FK Lengger apa jadi, ini? Ya, itu Forum Komunikasi Lengger. Komunikasi Lengger, sinden, ledek gitu. Kebetulan mereka apa merespon dan setiap satu tahun sekali ada pertemuan halal bihalal ya gitu. Ya biar kami saling akrab lagi dengan yang dulu belum pernah ketemu jadi ketemu gitu. Terus Pager Tawon sendiri juga ada kegiatan sendiri setiap bulan masih ada pertemuan. Terus ada kegiatan sosial, ada kegiatan misal apa dulu udah pernah kegiatan sosial ke panti asuhan gitu. Alhamdulillah dengan kami apa menyisihkan rezeki kami gitu saya dari hasil pentas mungkin honor pentas gitu ya. Yo selain kita apa seneng ming pentas karo oleh duit ya ya sih sambil kita berbagi sosialnya dapat gitu ya. Terus selain itu juga ada latihan biasanya sih 1 bulan 2 kali. Terus ini nanti setelah Lebaran juga akan saya giatkan lagi untuk latihan lagi. Bahkan insya Allah bukan cuma Pager Tawon tapi kadang gini ada yang anak sekolah pengen latihan lengger ke di mana, ada yang bukan anak sekolah juga apa orang-orang umum gitulah pengen latihan gitu ya. Soalnya kalau saya lihat Nun Sewu gitu bukannya saya sombong gitu ya Mas Adil. Saya sendiri misal latihan pengen bisa ngapa tapi latihan emang tiru-tiru kayaknya kok kurang ini ya. Tidak ada yang mendampingi ataupun mentornya gitu kalau yang apalagi sekarang kan latihan kebanyakan pada latihan karsawa dike lah karo YouTube gitu. Nah, betul. Kan ya gitu lah. Kebetulan kalau misalnya sama YouTube itu kayaknya kurang pas apa lagi latihan gini lah orang anak nyeneni jadi kan segeleme dewek yang pada akhirnya ketika pentas pun hasil-hasil yang belajar dari media sosial atau YouTube itu kurang maksimal karena tidak ada arahan-arahan gerakan yang istilahnya secara feel jiwanya masuk gitu ya. Kalau saya sih memang apa masih senang belajar masih belajar teruslah gitu apa misal ada kegiatan apa Mama Win nganu bukan gitu. Saya malah seneng ketika ada kegiatan apa, yo diajak malah seneng kan buat nambah pengalaman gitu. Wong saya kan rumangsa Mas, rumangsa niki wong nyoleng bisa nari, bisa joget kan orang sekolah maksudnya kayak anak sekarang kayak maksudnya dulu masuk di kuliah seni jurusan seni masuk sekarang kan alhamdulillah udah ya Allah udah ada SMKI sih sebenarnya dulu udah ada. Cuman kan kalau saya memang anaknya orang nggak punya jane ya getun Mas getun orang sekolah jane ya getun ya loh apa ya orang sekolah gitu tapi Tuhan itu sudah memberikan gift yang luar biasa loh Mbak Win justru bisa sharing kepada teman yang mungkin mereka melalui jalur pendidikan yang sesuai tapi Mbak Win juga tidak kalah gitu karena basic-basicnya sudah menguasai gitu kan ini melenceng dari cerita dikit ya Mas dari hasil dari Lengger dari Nayub Teledek itu sendiri saya apa alhamdulillah bisa nyekolah ke anak saya. Wow, alhamdulillah sampai kuliah. Jangan sampai mbak ora sekolah ora sekolah anaknya ndang kudu sekolah gitu. Prinsip saya kan gitu. Tapi kalau ingat kayak gitu memang
Kenapa? Jadi terharu ya Mas. Mbak Min Ya berkaca-kaca karena dari Lengger bisa menghidupi keluarganya, Iya. terpenting Dulu di pinginnya dunia pendidikan pengen anak bantu ya. orang tua. Terus alhamdulillah nyekolah ke adik itu yang nomor 4, adik saya yang nomor 5 sekolah di SMKI. Itu juga saya yang membiayai. Terus ya dari itu juga bisa bikin gubuk lah rupa-rupanya Ya, gitu, bikin alhamdulillah. sendiri. Itu dari hasil itu Mas. Nah ini mungkin ada yang bertanya-tanya sahabat Omegle Channel, ngopo sih ndak jadi penari Lengger, berapa sih penghasilannya? Kan Mbak Win sendiri sudah bisa membuktikan seiring dengan perjalanan waktu ya. Ini luar biasa, bisa menjadikan informasi, edukasi, motivasi kita dan juga hiburan. Nah Mbak Win, selama pentas dari panggung ke panggung, ada hal yang menarik nggak, lucu, nggak bisa terlupakan, baik yang menurut Mbak Win, wah ini suka banget nih, yang dukanya apa nih? Suka duka menjadi penari Lengger intinya. Seperti apa Mbak Win? Ya emang ada, dimanapun kita kan pasti ada suka duka ya Mas. Apalagi ketika di penari Lengger sendiri dulu memang kalau di mata masyarakat itu, di mata umum memang nama Lengger itu kan saya memang pandangannya negatif, konotasinya negatif, ya miring gitulah. Ibaratnya kan dilihat logikanya aja, misal kayak berangkat yang jemput kan cowok, terus yang ngundang cowok, terus sampai sana komunitasnya kan kebanyakan juga cowok-cowok gitu, yang gamel, yang joget gitu. Tapi kalau dulu kan nggak pernah ada misalnya habis pentas terus pulang malam gitu, nggak pernah ada. Soalnya kan memang dulu belum punya kendaraan sendiri juga, jaraknya kadang jauh sama almarhum Mbah Hati juga nggak boleh misal pentas pulang malam karena kan bahaya. Sekalian pagi diantar gitu. Iya, sekalian pagi diantar. Memang dulu kayak gitu perjalanannya. Cuman ketika saya ya berawal dari saya sendiri dan punya motor, alhamdulillah selain di Lengger juga saya kan rias manten gitu. Tapi sebelum rias dulu itu saya udah pernah ini Mas, pengalaman saya udah berkeluarga tapi jadi penjual sayur gendong, iter. Udah gitu. Pernah Mas. Udah pernah. Kebetulan apa sama tak lakoni ya Allah. Asal jadi uang. Itu udah pernah. Dan kalau misal pagi mau ke pasar habis ini Lengger ya harus pulang gitu, saya udah bawa motor sendiri. Kayak gitu. Berangkatnya itu kalau ke pasar ya habis subuh lah, jam 4 gitu. Nanti pulang dulu juga malah udah pernah pakai motor itu Mega Pro. Depannya motor laki itu ya. Motor laki pakai belanjaan itu 2 karung Mas, yang satu di depan, yang satu ditali di belakang. Ya Allah, luar biasa pokoknya. Udah istimewa sekali lah Mas. Terus dari situ kebetulan ada ini yang ngundang Lengger lagi gitu. Terus mulai berangkat lagi, aktif lagi, dan habis itu rias habis jadi penjual sayur terus saya ini jadi berias gitu, berias manten. Terus kalau habis Lengger juga misalnya besok rias ya harus pulang kan gitu. Nah dari itulah kalau malam itu habis pentas ya yuk pulang gitu. Udah bawa motor sendiri. Nah ini sahabat Omegle Channel begitu kompleks sebetulnya ya. Selain kita menyaksikan penampilan Lengger-Lengger Wonosobo atau di tempat yang lain, dan seperti Mbak Win ceritakan, memang kita harus bisa menjadi apa saja ya, tidak hanya seorang Lengger yang ditonton orang, kemudian bisa tadi jualan sayur, dan dari keahlian make up sendiri mungkin sekarang malah menjadi make up perias pengantin juga ya. Wes mantap sekali ya. Kalau dukanya Mbak Win yang tidak pernah terlupakan mungkin karena di panggung ataupun maaf nih agak ke mungkin semacam mengarah ke pelecehan bagi penari cowok ataupun kadang kan kalau tredek kan identik ya, orang ikutnya joget nyawer gitu ya. Pengalaman pernah nggak? Kalau dukanya ada Mas, kebetulan dulu waktu pelintas ke Taman Mini itu yang nggak terlupakan memori dulu waktu kecil. Saya sama Kang Dwi kebetulan udah ikut rombongan kan, dulu yang ditunjuk rombongan Janti, rombongannya Mbah Hati sendiri, Rukun Putri Budaya. Dulu masih
pedanka, betul. belum tahu Belum. disebut gitu Betul. kayak sekarang. Iya. Terus itu pulangnya itu mobilnya kan macet di Perupuk, bahkan di pinggir jalan itu ya terus nginep di pinggir jalan. Wow. Kayak gitu. Itu memang pengalaman yang nggak bisa dilupakan ya. Terus ada lagi ketika saya lagi joget, lagi ngelengger gini, padahal kan saya sama yang joget belum kenal. Dulu udah pernah ada waktu lagi joget, dia itu pakai topeng, tapi ketika topengnya dibuka kok malah nyium. Malah nyium. Pernah begitu. Nyium. Mbak Win nggak nyangka ya? Ya nggak nyangka, wong kita lagi joget. Biasanya ujuk-ujuk topengnya doang. Gitu. Terusan saya bilang, Mas, kenapa sih sini langsung saya ditampar orangnya, terus masuk itu bilang gini, Mas, kenapa sih malah kayak gini tadi malah nyium? Ya ngapura ya Mbak, nyongke nganu saking apa gergetene gitu, mungkin gitu. Saking tertariknya gitu. Lagian saya juga belum kenal Mas, kecuali kalau misalnya udah ada rasa gitu kan beda lagi. Nah itu lagi joget lagi joget. Ya Allah, itu pengalaman. Padahal itu bukan satu grup ya. Bukan. Kan Mbak Win di situ diundang sama grup mereka. Mereka penari cowok gitu ya. Di itu Wadungan Kerincing. Gitu ya. Gak apa-apa tak sebutin. Memang nyata, ceritanya cerita nggak bohong. Dan memang kalau apa ini namanya pengalaman yang ada yang mau berbuat nakal gitu udah pernah Mas. Saya diundang dan kebetulan pas nganter pulang itu kan bareng beliau. Terus saya itu apa malah kok di arah ke liwati dalam kok liwat pinesan mlebu pinesan. Sudah curiga ya Mbak Win? Sudah sanggup, ini udah harus keberapa. Padahal udah ada HP sih, cuman kan dulu masih HP yang jadul. Yang 3315 itu. Terus jadi kok liwati dalam gini. Astagfirullahaladzim, iki sih kok gak keberke. Terus di tengah pinesan itu berhenti. Terus kan jauh dari desa. Terus berhenti. Terus Mas, non jauh ini malah mandek teng Kriking. Terus saya tanya, dia bilangnya gini, ya ngerti dewek lah Mbak, jenengan kan wis tak wei rezeki lah nyong gak pengen nganu apa njaluk imbal balis kan jenengan gitu. Nah maksudnya ya kan ya Mbak jenengan wis diparingi uang bensin karo sing wong kongkon gitu. Terus ya tapi kan jenengan ngerti dewek lah Mbak gitu. Astagfirullahaladzim Mas, jenengan ke ampun kaya niku Mas. Tapi saya jawab itu memang tak halus terus Mas, bukan saya terus saya apa mampal emosi enggak, cuman ya Allah gitu kan kesini udah panik Mas. Saya kebetulan dulu tuh ada teman tapi sama siapa lupa. Terus saya sudah siap-siap misalnya dia mau beneran mau saru sama saya, udah siap-siap mau lompat dari mobil lari gitu. Terus dia apa bilang gitu, terus saya bilang Mas jenengan karo nyong ke ibadah kayak sedulur. Jenengan malah nek misale gak apa saru karo nyong kaya kono ora sopan terus ora pantes gitu. Jenengan jangan memandang sebelah mata. Walaupun nyong lengger nyong kayane yo apa ora tahu ana sing gelem nakalin nang dalan kaya gini lah Mas. Terus saya bilang nek mancen jenengan ikut nganggem nyong kanca jadi sedulur mayolah dhewek seduluran wae sing apik. Gitu saya bilang. Akhirnya enggak. Ya Allah Mbak sadar dan malu mungkin ya dia. Dan mungkin dia malu. Sampai sekarang pun misal masih ada acara yuk ketemu, kebetulan ketemu gitu, masih malu gitu Mas. Tapi kan ya alhamdulillah nggak terjadi apa-apa gitu. Nah ini mungkin sahabat Omagil Channel, suka duka seorang penari lengger itu memang banyak sekali ya di channel kita di Omagil Channel ini. Kita buka nih di balik profesi seorang penari lengger. Ini Mbak Win menarik banget ya. Kita masih ada satu segmen lagi, kita istirahat dulu. Kita masih ngobrol tentang penari lengger Wonosobo bersama Mbak Sri Winarti. Kita balik lagi setelah yang berikut ini. Oke sahabat Omagil Channel, balik lagi di Omagil Channel. Kali ini podcast kita, obrolan kita seputar penari lengger. Masih bersama Mbak Sri Winarti. Nah, ini Mbak Win, saya makin penasaran. Tadi Mbak Win sudah cerita ya suka duka menjadi penari lengger. Ataupun sejak kapan menari lengger sudah. Tapi saya masih kepikiran ini.
kalau yang saya perhatikan dari dulu, dari kecil, remaja hingga sekarang, kan setiap pementasan Lengger, kuda kepang, sejenisnya, kan mesti ada semacam sajian sesaji. Itu makna filosofinya seperti apa sebetulnya Mbak Win? Sebetulnya itu tuh bukan berarti kita mau musyrik gitulah, ibaratnya dari sajian tersebut kan nek dong ngomong iki kan nyediani luhure gitu kan kayak gitu. Nah, mungkin kan kesayangan luhure apa gitu. Itu juga nggak menutup kemungkinan gini Mas. Semenjak saya pindah ke Ngelo itu di rumah saya, yang carane yang baru dusun Ngelo itu langsung suka sama masuk ke topeng saya gitu. Tapi saya nggak tahu. Saya kan kurang begitu ini paham terus apa yang setiap Ngelo pentas itu semenjak saya di situ mesti nyari gitu. Ternyata itu udah masuk ke topeng saya gitu. Oh, Mbak Win punya topeng di rumah ya? Banyak, malah banyak. Terus saya ya nggak percaya, apa Pak gitu kan sama orang yang sesepuh gitu, kan bilang, lu langsung mau jalan ya. Yang penting nganu lah Pak, napa kula orang ngerti popo ya yang penting kula niate tekan kene ming gak nunut nang kene nunut urip ming waras selamat nggih ora ono gangguan apa ngeten kan saya bilang gitu. Terus kalau sesajen itu sendiri misal kita ibaratnya ada yang ngomong menyan barang gitu kan bukan kita mengundang luhur gitu, mengundang setan gitulah ibaratnya kan kadang ada yang bilang gitu. Tapi kita itu suatu apa rasa syukur kita buat yang di atas pencipta, gitu ya, yang sang pencipta yang telah intinya kita mengucapkan rasa syukur dan ada kembang-kembang tersendiri kadang ada itu yang wedang tujuh rupa gitu kan ada maknanya sendiri ada wedang teh pahit teh legi kopi pahit kopi legi gitu kan ada kayak gitu bening itu ya ada makna sendiri ketika orang hidup itu kan ada pahit getir manis kan kita dikasih ujian dikasih cobaan sama yang sang pencipta kita masih bisa tetap ingat yang kuasa gitu kayak gitu. Mbak, misalnya ini sekelumit tentang tadi sesaji sudah ya maknanya seperti itu. Kemudian tidak lepas dari karena ada sesaji biasanya memang ada yang datang khususnya penari cowok kan itu tapi kan sering kesurupan juga saya katanya juga sering mendem kalau ngebukir itu Mas gitu nah ini bagaimana nih menarik sekali nih tapi ya kesurupannya tuh real atau bagaimana ya kalau saya sih seringnya ya nggak kerasa gitulah Mas tapi kadang nanti tiba-tiba ada yang setelah saya selesai ada yang cerita gini gitu kan kayak gitu mungkin setelah nari normal opening dulu nih normal kemudian menjelang maaf nih kesurupan apa sih Mbak Win yang dirasakan biasanya ya nggak tahu untuk sih. Seorang penari nggak tahu nggak ingat ya nggak ingat berbeda ketika kita pengen acting gitu kan kadang ada gitu ketika saya kalau sama Pak Pranji Giyanti itu yang kebetulan dulu yang sering Punjan itu kan ketika joget itu kan nggak mesti dia kesurupan asli soalnya misal kayak ada acara-acara yang penting masa kita harus kesurupan asli dulu kan nggak gitu kan memang kalau ada yang kesurupan asli sama enggak itu memang kelihatan. Saya sendiri bisa merasakan. Bahkan saya sendiri ada pengalaman Mas Ragil. Iya, gimana? Di Bugel Tuksari. Paraan itu saya itu beliau mintanya itu punjen tapi beliau itu nyemplung kali gitu Mas. Oh gitu. Tok itu sumber mata air. Dia nyemplung segini. Padahal orangnya kayak Mas Ragil itu tinggi lagi. Saya tetap masih berdiri. Dia dalam kondisi yang mendem itu. Masih mendem. Saya ya aman, alhamdulillah aman. Tapi tetap was-was ya. Ya sih enggak sih kan kalau baru pertama kan mungkin masih masa nyongkor nyemplung masa kan gitu pikirannya cuman ketika mungkin bola-balik gitulah. Yuk tahu dia mungkin misalnya sama lengger lain juga nggak mesti perlakuannya beda terus orang mesti gelem karo cah kue gitu yang misalnya minta diuji gitu kan nggak mesti amben lengger gelem gitu kan kayak gitu Mas. Ketika ada keberanian pun
mungkin dengan rasa Mbak Anil, mungkin beliau gitu rasa dengan rasanya kayak ibaratnya nggak seperti biasanya gitu. Memang milih kadang ya memang sama dia gitu, kadang kayak gitu. Mbak Win, lengger itu kan tidak hanya menari ya biasa, setahu saya, kemudian nyinden juga. Ini semuanya diwajibkan bisa atau hanya orang-orang tertentu yang sambil ngelengger sambil nyinden? Kalau Mbak pengalaman saya Mas, gimana nih? Kan kebetulan saya juga ngeledek juga, misal kayak tayub, itulah istilahnya tayub. Kalau tayub kan itu biasanya yang dicari kan yang bisa nyinden gitu lah. Dulu saya juga belajar ya otodidak, apa namanya, sampai sekarang masih yang ada ceritanya di Kaliangkrik itu, daerah Kaliangkrik, di Marongan, di Botoh, terus Garung Kali Kajar itu, misal udah nganu ngentiko, misal sini Saparan gitu, Mbak Win surah kudu carry, kudu mangkat. Mbok wis tuwa nek isih ana nyawane isih urip, ora ketang tekan kene timpuh, kudu mangkat gitu. Udah diwejahi kayak gitu ya, saya bisa apa, saya nggak tahu apa-apa Mas, cuman ketika yang mungkin yang Mbak Rekso itu memang ceritanya yang saya dengar itu memang mereka secara langsung bilang ke saya, memang apa pinginnya itu yang jujur gitulah, ibaratnya yang orangnya jujur gitu. Yang pertama itu jujur. Terus saya ya orang ngerti, yuk mati kok kudu. Kriterianya apa, kenapa harus Mbak Win gitu ya? Kayak gitu. Kadang ada yang di sebuah desa yuk dari Jogja gitu, kadang ada, tapi kayak kan saya nggak tahu apa-apa Mas. Cuman kayak yang penting saya sehat, saya ada nikmat sempat gitu kan, tetap siap gitu ya. Ya memang setiap tahun kayak gitu. Oke sahabat Omegle Channel, kita mau melihat Mbak Win memperagakan gerak tari dasar seorang lengger. Silakan Mbak Win. Misal gerak, mungkin kan gerakan ini yang saya latihan dulu, mungkin sama gerakan yang kayak anak-anak sekolah gitulah, ibaratnya yang kuliah gitu kan, mungkin sama gerakannya, tapi kadang kan beda nama gitu kan. Saya otodidak sama simbah gitu. Nek ada ini yang apa, lampah sekar gitu, tangannya itu harus ukel gini, enggak yuk ale ukel ming segelem tok ngene. Tetap ada powernya gitu Mas Ragil. Misalnya dulu itu saya latihan gini, suruh ngerayong aja sama Mbak Di harus gini, gini gitu kan. Misalnya gini ngerayong bener kan bagus. Misalnya enggak, misalnya ngample gini kan, gini, ya. Misalnya contoh gerak ini lampah sekar. Kudu gini ukel, tung tung tak delang, tung tak tung tak delang, terus disambung yang namanya mincak tak tung tak endang tak det tak endang tak det, gini kayak gitu. Misal mincak disambung mincak terus ada ngencek juga yang gini tuh tak endang dung gitu. Terus ada jinjitan, kalau jinjitan kan kayak ulap-ulap gitu gini, terap sumping, terap camang gitu kan. Misalnya kayak gambyong itu kan, misalnya ini yang ini gini bisa dendang tungdet gitu, dendang tungdet gitu. Terus ada lagi jinjitan, misalnya pakai sampur juga bisa, yang gerak kendangannya dandong delang tak tok delang dang telung det tak entelang telung det tak entelang telung det tak entelang telung det gitu. Tapi ya tetap dengan gerakan kaki juga harus mendak gitu. Kan misal kayak lagi kayak gini, misalnya nggak mendak kan jalannya kan juga gini, asal jalan. Kan asal kayak gini gitu, nggak mendak gini. Terus kalau sabetan dang delang tak delang gitu. Keren sahabat Omegle Channel, inilah. Nanti kapan-kapan biar Mas Ragil nanggap. Makasih Mbak Win ya, sudah dikasih unjuk gerakan dasar tari lengger. Oke Mbak Win, ini sudah agak di closing aja, tapi kita masih bakal sisi edukasinya. Mbak Win selaku Ketua Pager Tawon tentunya membawai banyak sekali talenta-talenta muda.
pesen-pesen. Ini untuk penari lengger muda, baik yang gabung maupun yang belum barangkali karena tidak tahu ya, bisa jadi ya. Sekarang sudah mencoba eksis di dunia lengger tapi tidak tahu ada wadahnya nih. Monggo melalui Om Agil Channel bisa disampaikan lagi. Khususnya buat generasi-generasi para penari lengger yang muda-muda, terutama marilah kita tetap cinta budaya, melestarikan seni tari lengger Wonosobo, tapi kita tetap jangan lupa kita tetap beragama. Dan kita harus selalu disiplin untuk setiap kita tampil, baik di panggung, baik disiplin waktu gitu. Pesan saya kayak gitu. Sama mungkin menjaga adabnya, menjaga image atau menjaga marwah lengger tersebut. Apabila yang belum ikut wisuda lengger, nanti bisa gabung kalau acaranya Nyadran di Giyanti. Bulan Suro ya? Setiap bulan Suro ya. Tapi kayaknya insya Allah sih 2 tahun sekali, soalnya biar bareng sama pas wayangan gitu. Oh gitu ya. Berarti wisuda lengger sendiri akan dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Kemarin tapi tetap berunding sama Kang Dwi, sama Pak Tata. Tetap di bulan Suro ya? Ya, tetap bulan Suro. Ada yang lain yang mau disampaikan Mbak Win? Kayaknya sih enggak. Kita memang harus memberi motivasi aja sama yang masih muda-muda, tetap bersemangat. Jangan patah semangat, kita harus tetap menjaga diri dalam hal apapun. Oke, luar biasa banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari Mbak Sri Winarti selaku Ketua Pager Tawon Wonosobo, juga masih eksis juga menjadi penari lengger yang luar biasa. Dan tentunya terima kasih untuk sahabat Om Agil Channel untuk yang sudah nonton tayangan ini dari awal sampai akhir. Mbak Win makasih juga, sukses selalu ya. Amin. Sukses selalu meskipun tidak muda lagi tapi masih energik ya. Insyaallah. Mudah-mudahan selalu tidak akan luntur yang namanya budaya Jawa, khususnya tari lengger Wonosobo ya. Tunggu konten berikutnya hanya di Om Agil Channel bersama saya Gil Saputra dan narasumber lainnya. Saya Gil Saputra pamit. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.